Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020 di rumah masing-masing. Kita memulai ibadah kita, jemaat dimohon berdiri, dan kita memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan,
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama kembali memuji dan memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena di tengah-tengah deraan pandemi virus corona COVID-19 ini, Engkau tetap memelihara gerejamu dan jemaatmu. Kami tetap memuliakan Engkau, kami tetap taat beribadah dan mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak dapat berkumpul dalam ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan jemaat dan gereja. Namun karena kasih pemeliharaan-Mu kami boleh beribadah di keluarga, di rumah, di tempat kami masing-masing. Iman kami tetap ya Tuhan Engkau pelihara. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau juga memelihara kami dengan kesehatan, kekuatan, dengan segala pemberian anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, di dalam kami melewati hidup kami, tentu ada kealpaan, dosa dan kelalaian yang telah kami lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati pada saat ini, kami memohon kepadamu kiranya Engkau mengampuni semua dosa dan salah kami, sehingga kami layak dan berkenan kepadamu. Pengampunan dosa, pertobatan hanya diterima yaitu di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahan sampai berakhirnya, hanya di dalam anugerah dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama masuk ke dalam petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama satu dalam doa. Kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami merasa bahwa senantiasa kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Rindu menikmati kebenaran firman-Mu untuk menyirami hati kami yang dahaga ini. Sehingga hati kami dipuaskan dan bertumbuh, kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Engkau mengurapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya mengerti, kami boleh memelihara dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Segala kuasa yang ingin menghalangi kami untuk memahami dan mendengar firman-Mu, kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya dijauhkan daripada kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami meserahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun nas sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8 dengan judul yang pertama, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, ayat 35 sampai 38. Yesus memanggil ke-12 rasul, pasal 10 ayat 1 sampai 4. Dan yang ketiga, Yesus mengutus ke-12 rasul, ayat 5 sampai ayat ke-8. Saya hanya memilih dan membacakan, yaitu dari pasal 9 ayat 35 sampai 38, di bawah judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus, ada banyak orang yang melayani, bukan hanya di kota-kota, tetapi juga ke desa-desa, ke kampung-kampung, dan ke pedalaman-pedalaman. Dan terlebih itu dirasakan di Pulau Kalimantan ini. Bukan hanya zaman dahulu, tetapi juga pada zaman sekarang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bukan hanya melayani dan berjalan berkeliling memberitakan Injil hanya di kota-kota besar saja. Tapi dikatakan dalam ayat 35, ia juga melayani ke desa-desa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan yang berpengalaman, sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Injil Yesus Kristus, mesti punya pengalaman untuk memberitakan Injil ke pedalaman, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Bukan hanya di kota-kota, karena Yesus pun melakukan hal yang sama. Jadi demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jangan yaitu hanya berteriak, kemudian berkoar-koar, menjadi pemberita Injil yang handal. Kalau hanya dari kejauhan, hanya di kota besar, atau hanya virtual saja, online saja. Tapi jauh lebih tersentuh lagi, kita bertemu dengan orang seperti masa lalu, dan nanti pada masanya akan tiba juga seperti itu. Yaitu datang ke pedesaan-pedesaan, ke pedalaman-pedalaman, untuk menyentuh jiwa-jiwa yang sangat memerlukan berita Injil keselamatan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke desa-desa untuk mengajar di rumah-rumah ibadah, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan penyakit dan kelemahan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan pemberitaan Injil ini, Yesus Kristus dalam ayatnya yang ke-36 dikatakan hatinya tergerak melihat keadaan orang-orang yang ada baik di kota maupun di desa-desa. Mereka terlantar seperti domba-domba yang tak bergembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati siapa yang tidak tergerak oleh persoalan ini? Hati siapa yang tergerak, tidak tergerak kalau melihat ada saudara-saudara, ada sesama kita yang menderita, yang terlantar, bagaikan yaitu domba tak bergembala. Saudara, kita harus bersyukur dan ingat, kenapa kita ada saat ini? Kenapa gereja dan seperti gereja Kalimantan Pengelis ini ribuan gedung sudah didirikan? Dan itu semua tidak lain, ialah karena tergeraknya hati para sending, para misionaris dari dunia barat, dari Jerman, dari Swiss, untuk menyentuh saudara-saudaranya yang ada di pulau Kalimantan ini, yang ada dalam kegelapan, ketertinggalan, yang juga ada di dalam kebodohan, buta huruf dan lain sebagainya. Dan oleh gerakan Roh Kudus dalam diri dan hati para misionaris, para sending di masa lalu, bagi saudara-saudara dan kita yang ada di Kalimantan ini, sehingga menerima Injil Yesus Kristus. Dan itu bukan baru, tetapi itu sejak semula. Sebagaimana dalam ayat yang ke-36 ini, Yesus, yaitu hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang yang terlantar. Ia tidak tergerak belas kasihannya hanya oleh hal-hal lahiriah duniawi. Tapi lebih sangat lagi bahwa hati Yesus tergerak ialah karena jiwa-jiwa mereka yang ada di dalam kesesatan. Bahwa jiwa-jiwa mereka tidak selamat. Dan ia lebih sedih lagi bahwa mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita bisa bayangkan yaitu domba tak bergembala. Pasti akan tersesat, ada dalam bahaya, bahkan tercenderung sekali bahwa mereka tidak selamat. Mereka akan binasa. Dan itulah hati yang dimiliki oleh Yesus. Dan itu pun hati yang mesti dimiliki oleh saya, dimiliki oleh kita semua, dan dimiliki oleh setiap orang percaya. Tergerak hati melihat banyak jiwa-jiwa yang tidak mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hati yang tergerak oleh bimbingan kuasa Roh Kudus ini.
yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus, diteladankan oleh para muridnya, diteladankan oleh para sending, para misionaris, para hamba Tuhan, para pendeta, dan mereka berani untuk pergi bukan ke kota, tetapi ke pedalaman, ke desa-desa, ke daerah-daerah terpencil untuk menyentuh dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan, keterbelakangan, bahkan juga terisolir. Tetapi mereka mendengar Injil Yesus Kristus, diperbaharui imannya, dan menjadi percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Contohnya kita di Pulau Kalimantan, kalau ingat masa lalu betapa majunya kita sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hati yang tergerak oleh belas kasihan ini, ayat yang ke-37 Yesus mengatakan demikian. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tuaian memang banyak. Jiwa-jiwa yang harus mendengar berita Injil Yesus Kristus itu memang banyak. Dunia ini betapa luas, ladang pelayanan betapa luas, tetapi pekerja sedikit. Dan ini adalah persoalan yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan mengajak para muridnya, ayatnya yang ke-37 akhir dan 38. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirim pekerja-pekerja. Saudara, sudahkah kita berdoa untuk meminta kepada Sang pemilik ladang, yaitu Tuhan yang pemilik ladang dunia ini, untuk meminta hamba-hambanya, meminta pekerja dan pelayan untuk bersama-sama mengerjakan ladang-ladang yang sudah menguning ini, untuk menyampaikan berita Injil ini. Saudara, meminta dan menambah pelayan memang tidak terlalu sulit. Banyak orang yang melayani. Tapi yang mau dimaksudkan oleh Yesus di sini bukanlah sekedar pekerja dan bukan sekedar yaitu pelayan. Tetapi pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh, seorang pelayan yang berintegritas. Yang bukan hanya merasa pelayanan di suatu tempat yang nyaman, tetapi juga melayani dan punya pengalaman dalam pelayanan-pelayanan daerah yang pedalaman, daerah yang sulit, daerah yang betul-betul yaitu memerlukan pengorbanan dan jiwa untuk memenangkan orang-orang yang jiwanya perlu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di era dulu, sekarang, zaman murid dan zaman sekarang, bahwa dibutuhkan pekerja-pekerja, dibutuhkan pelayan-pelayan, pelayan-pelayan yang benar, pelayan-pelayan yang baik, pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang sungguh mempunyai belas kasihan untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Jadi demikian, bukan yaitu hanya berdoa meminta pelayan, tetapi memintalah pelayan yang benar, pelayan yang setia, pelayan yang baik, dan itulah yang akan yaitu memuliakan Tuhan, memenangkan jiwa untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam judul yang kedua dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4, di situ Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus bukan hanya berdoa meminta pelayan, tapi kemudian dalam pasal 10 ayat 1 sampai 4, di situ doa menjadi realita, doa menjadi kenyataan. Di mana Yesus, yaitu Tuhan kita, ia memanggil 12 murid, ia mengutusnya, ia mentahbisnya untuk pekerjaan-pekerjaan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 10 ayat pertama ia katakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia memanggil, lalu kemudian ia mentahbiskan mereka, lalu ia memberi kuasa bagi mereka, dan inilah yang akan membawa mereka mampu untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Memberitakan yaitu Injil kerajaan Allah itu, karena diberi oleh Allah kuasa.
kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa yaitu untuk melenyapkan segala kelemahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bukan hanya Tuhan, bukan hanya mengutus dan memilih, tetapi Ia juga memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun sekarang bahwa kita diutus untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Tanggal 31 Mei kita telah merayakan hari Pentakosta. Di situ Allah memberikan kuasa Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus menuntun dan bersemayam dalam diri kita, sehingga ketakutan dan kelemahan dirubah menjadi keberanian dan semangat untuk melayani Tuhan. Jadi itu kuasa Roh Kudus yang telah menuntun kita. Sehingga kita yakin, kita selalu berdoa dekat dengan Tuhan dan senantiasa dekat dengan firman itu. Maka itulah yaitu kita diberi kuasa untuk bersemangat dan untuk memberitakan Injil. Saudara, kalau dikatakan bersama dengan Yesus, para murid yaitu penuh dengan semangat dan kuasa untuk melayani. Tapi sekarang firman telah menjadi daging dalam Yesus Kristus. Sehingga firman itulah juga yaitu perwujudan juga Yesus ada di tengah kita. Sehingga dengan firman yang bersemayam dalam diri kita dan firman yang kita baca dan kita hayati, itulah menjadi kekuatan dan semangat bagi kita untuk terus yaitu memberitakan Injil, melakukan tugas dan pelayanan kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian dalam pasal 10 ayat 2 sampai 4, di situ disebutkan nama-nama murid. Ia memilih ada 12 murid. 12 murid ini adalah gambaran dari 12 suku Israel. Oleh karena bapak-bapak leluhur, kepala-kepala suku yang adalah 12 dari suku Israel, dan mereka nenek moyang kita dan pemimpin itu, mereka telah tidak setia kepada Tuhan. Dan inilah Yesus memilih dan kemudian mengutus sebagai muridnya, yaitu 12 suku sebagai perwakilan dari 12 suku Israel, 12 murid ini. Sehingga demikian mereka adalah bapak-bapak rohani yang akan memimpin umat menjadi percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemilihan para murid ini, boleh dikatakan kalau era sekarang yaitu ditahbis. Mereka kemudian disebut satu persatu namanya, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, lalu kemudian Yakobus anak Alpeus, ada Tadeus di sana, ada Simon orang Zelot, ada Yudas Iskariot. Nah, para murid ini dipanggil, disebut namanya satu persatu, lalu diberi kuasa oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Dan kita pun sekarang bersyukur kita diberi kuasa Roh Kudus untuk menuntun dan mampu melakukan tugas dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pada judul yang ketiga, perikop yang ketiga, ayat 5 sampai 8, Yesus mengutus ke-12 rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian yang ketiga dari nas ini, dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, ke-12 murid diutus untuk umat Israel. Kenapa tidak diutus untuk bangsa lain? Kenapa tidak diutus untuk orang Samaria? Ia diutus dan ke-12 murid diutus oleh Yesus hanya kepada orang-orang Israel yang terhilang. Ini penting. Kenapa demikian? Oleh karena tahap awal yaitu Injil harus diberitakan kepada umat pilihan Allah. Ketika orang-orang Israel sudah mulai menolak, orang-orang Israel banyak yang tidak menerima Injil Yesus Kristus, maka kemudian Yesus Tuhan kita yaitu membuka pelayanan untuk seluruh segala bangsa untuk menerima Injil keselamatan itu. Sehingga demikian saudara, sampailah Injil kepada kita di zaman bahkan di tempat dan wilayah kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, yaitu ayat 7 dan 8 ini, bahwa pergilah untuk beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Ini kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengutus murid-muridnya. Mereka pergi berdua-dua. Dan pergi berdua ini adalah karena satu, kalau satu orang kesaksiannya tidak sah,
Tapi karena 2 orang, maka kesaksian yang mereka bawa tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi sah dan bisa diterima. Dan kalau yang satu lupa, maka yang lain ingat. Sehingga saling menolong dan saling menguatkanlah adalah cukup bagus. Dan kemudian berdua-dua ini, itu yang diutus oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya demikian bahwa nas ini adalah diutusnya para murid untuk melakukan tugas pemberitaan Injil ini. Bukan hanya diutus untuk para murid, tapi estafet sampai kita sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi penekanan pada nas ini, pada firman Tuhan kali ini ialah sebagaimana ayat yang ke-37, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah ini hanya persoalan masa Yesus, persoalan masa lalu? Tidak. Sampai sekarang tuayan yang menguning memang sungguh banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya ialah sebagaimana dalam ayatnya yang ke-36, 37, 38, bahwa kita harus berdoa dan meminta tenaga pelayan itu. Dan kita harus meminta tenaga pelayan yang baik, yang setia, yang taat, yang mau untuk melakukan tugas pelayanan pemberitaan Injil secara berintegritas. Ya yang dikatakannya, ya yang dikatakan itu dalam tindakan dan perbuatan. Bukan hanya bisa berkata, tapi kemudian tidak bertindak dan berbuat. Itulah yaitu seorang pelayan Tuhan yang berintegritas di tengah-tengah tugas dan pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah untuk melakukan tugas penuaian, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa ini hanya panggilan segelintir orang? Tidak, ini adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya. Sesuai dengan yaitu kemampuan, sesuai dengan keadaan profesi dan tempatnya ia melakukan tugasnya. Ia tetap menjadi terang dan garam. Ia tetap memberitakan Injil dalam yaitu cara dan hidupnya masing-masing. Yesus katakan, engkau adalah Injil yang terbuka yang dapat dibaca orang. Sehingga diri kita, integritas kita sebagai orang Kristen adalah Injil yang dapat dibaca oleh setiap orang melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Jadilah orang yang memberitakan Injil juga bisa melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Kita memberitakan Injil melalui keterlibatan kita dalam tugas dan pelayanan gereja. Kita memberitakan Injil secara khusus, yaitu dipanggil menjadi pendeta, pendetua, diakon, vikaris dan lain sebagainya. Dan itu adalah tugas kita semua. Saudara, untuk memberitakan Injil bukanlah hanya satu sisi, yaitu membawa orang untuk mengenal Yesus. Sebagaimana para sending masa lalu. Mereka datang ke Pulau Kalimantan, ke tempat kita ini, mereka memberitakan Injil disertai juga dengan yaitu membawa bagaimana teknik hidup untuk sehat. Bagaimana pendidikan juga menyertai pemberitaan Injil. Bagaimana teknik pertanian juga menyertai pemberitaan Injil. Bagaimana teknik pembangunan yaitu menyertai pemberitaan Injil. Sehingga yang lebih tepat lagi ialah kita memberitakan Injil secara holistik, secara menyeluruh. Sehingga 2 sisi diperhatikan. Yang satu kita memperhatikan kehidupan lahiriah. Yang selain kita harus tetap memberitakan Injil ialah keselamatan jiwa-jiwa di dalam Yesus Kristus. Sehingga itulah yaitu pemberitaan Injil. Tuayan memang sungguh banyak. Pekerja-pekerja itulah yang harus yaitu melakukan tugas pelayanan pemberitaan Injil ini. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil, perhatikanlah kehidupan lahiriah, ekonomi masyarakat kita pikirkan dan perjuangkan untuk ditingkatkan. Taraf hidup mereka juga harus ditingkatkan dan diberikan yaitu bimbingan sehingga lebih baik lagi. Dan terlebih ialah rohani keselamatannya, sungguh jiwanya diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memimpin kita untuk mampu melakukannya. Dan ini bukan tugas hanya segelintir orang, tapi kita semualah yang harus memberitakan Injil. Gereja ada ialah karena pemberitaan Injil. Gereja ada dan saya ada ialah untuk memberitakan Injil bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Marilah kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami pun telah mendengar berita Injil. Dan kami ada dalam persekutuan di dalam keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Engkau telah memelihara gereja dan jemaat-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami renungkan dan dengarkan. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami tetap bersyukur kepada-Mu. Karena di tengah deraan COVID-19 ini, Engkau tetap memelihara gereja-Mu dan umat-Mu dan kami sekalian. Tuhan, saat ini kami bawa seluruh warga jemaat kami yang ada di mana saja berada. Warga jemaat gereja Kalimantan Pengelis ini. Warga jemaat yang ada di jemaat kami di Langkai ini. Bapa, Engkau mengenal kami satu persatu. Bagaimana Engkau hadir dalam tiap keluarga, rumah tangga dan pribadi kami. Engkau memberikan kami kedamaian, sukacita, dan Engkau memberkati kami sekalian dengan kebaikan, kasih dan cinta-Mu mengalir dan tercurah dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami sekalian. Anak-anak kami walaupun mereka pada saat ini beraktivitas bersekolah dari rumah, namun kami yakin dan percaya, oleh karena berkat-Mu ya Tuhan, pendidikan, pengetahuan dan ilmu pengetahuan mereka selalu ditambahkan hari demi hari. Sehingga mereka ya Tuhan tetap mampu untuk berjuang dan menggapai masa depan cita-cita harapan mereka. Berkati anak-anak kami sekalian ya Tuhan, menjadi anak yang sukses dan berhasil, menjadi tulang punggung bagi jemaat, bagi gereja-Mu, berguna bagi bangsa negara yang kami cintai ini. Ya Tuhan, berkati setiap keluarga dan rumah tangga kami. Engkau berkati ya Tuhan, usaha dan pekerjaan sedang jemaat-Mu, apa yang sedang diperjuangkan, baik sebagai pegawai negeri sipil, sebagai karyawan, sebagai TNI, Polri, karyawan swasta, petani, pekebun, peladang, dan apapun yang kami kerjakan dan perjuangkan dalam hidup ini. Walaupun pada kondisi yang pada saat ini tidak menguntungkan, kami tetap bergantung dan berharap dan memohon berkat, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Sehingga kami tetap menjadi orang yang berhasil dan memiliki damai dan sejahtera dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi tantangan, kesulitan, beban dalam hidup ini, kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menguatkan, memimpin dan memelihara kami senantiasa boleh keluar dari segala persoalan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, bagi warga jemaat yang pada saat ini, yaitu merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan berkati dan Engkau ya Tuhan lengkapi kebahagiaan ulang tahun pernikahan mereka. Engkau ya Tuhan kokohkan komitmen cinta kasih dalam bahtera rumah tangga mereka. Mereka sering dan sungguh-sungguh untuk mempersembahkan cita terbaik bagi pasangan hidup mereka. Kuasa Roh Kudus memimpin mereka sehingga menjadi keluarga yang berbahagia. Anak-anak dididik dalam ajaran dan nasihat dari Tuhan. Bagi warga jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau lengkapi kebahagiaan ulang tahun kelahiran mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan, berhasil dalam segala rencana. Panjang umur dan sukacita, kesehatan dan damai sejahtera Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, bagi warga jemaat kami yang sakit ya Tuhan, kami mohon Engkau juga hadir, Engkau memberkati warga jemaat kami yang dalam keadaan sakit, sehingga perawatan dan pengobatan mereka Engkau berkati, jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, kepulihan, damai sejahtera daripada Tuhan, dan terlebih iman keyakinan dalam Yesus Kristus semakin kuat dan kokoh dalam segala situasi dan keadaan. Ya Tuhan, kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan, kami tidak tahu kapan semuanya berakhir. Tetapi yang jelas ya Tuhan, kami senantiasa taat dan percaya kepadamu. Dan Engkau memberikan kami kemampuan untuk beradaptasi dengan segala keadaan ini. Bahkan ketika datang era baru, new era, normal baru, Bapa kami Engkau menyertai kami semua sehingga mampu beradaptasi dengan kesehatan dan segala sesuatu yang harus kami hadapi. Beradaptasi dengan kemajuan ilmu teknologi yang akan memandu kehidupan kami. Bapa, kami serahkan semuanya.
seluruh warga jemaat-Mu dan kami sekalian. Tuhan memberkati kami. Kami serahkan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, dan setiap orang yang pada saat berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Kiranya kami bersama-sama bersinergis ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk melangkah melawan COVID-19 ini pada saatnya pun akan berhasil. Dan terlebih ketika datang yaitu era baru, normal baru. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini pula ya Tuhan kami serahkan pimpinan gereja, Gereja Kalimantan Pengelis, dari majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan seluruh hamba-Mu dan seluruh warga jemaat. Tuhan pimpin, pelihara dan berkati kami, sehingga boleh menjalani iman kami dengan baik, menjalani kehidupan kami, pelayanan kami dengan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam bimbingan dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu dalam melangkah setiap jalan yang kami tempuh. Ya Tuhan, inilah segenap doa kami yang hanya kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta, milik dan hasil tanahmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas kesehatan, kekuatan, dan berkat dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, dengan rasa syukur kami akan menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan berkati, sehingga persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab oleh majelis jemaat-Mu, bagi pelayanan, bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat di bumi ini. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahannya, kita iringi dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati, mulut, dan bibir kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.